Kita sedang mempelajari kitab nabi-nabi kecil dan ini kita akan berkenalan dengan nabi yang ketujuh dalam kitab nabi-nabi kecil. Ini adalah kitab Nahum. Ya, kitab Nahum. Untuk mengingatkan kita, kenapa dikategorikan sebagai kitab kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil, atau dalam bahasa Inggris yaitu dikenal sebagai major prophet sama minor prophet. Itu penggolongannya berdasarkan jumlah catatan di dalam kitab-kitab tersebut. Nah, ada 12 nabi-nabi kecil karena jumlah pencatatannya sedikit dibandingkan yang lain, ya. Nah, hari ini kita akan melihat tentang kitab Nahum. Kitab Nahum. Mengenai kitab Nahum, kita lihat di bagian pendahuluan. Nahum ini merupakan kitab nubuat, ya, kitab yang berisi nubuat tentang kejatuhan Niniwe, tetapi secara khususnya sebelum kejatuhan. Jadi ini berisi, em, kalau kita baca Nahum 3 ayat 8 sampai 10, ini ada peristiwa-peristiwa di masa lalu, ya, ini sekitar, kalau kita ingat Niniwe, kita ingat satu nabi yang namanya Nabi Yunus, gitu ya, Nabi Yunus. Ini Nabi Yunus itu diutus jauh sebelumnya untuk berkhotbah di kota Niniwe. Eh, Kalau kita lihat, mereka dituntut untuk bertobat dan mereka bertobat, tetapi pertobatan itu tidak berlangsung lama. Mereka kembali lagi ke dalam cara-cara yang lama. Nah, kemudian uh, mengenai hal ini, mengenai hal ini kita Nahum juga membicarakan tentang bagaimana Allah memakai Asyur untuk membinasakan Israel atau Samaria, ya. Ini bicara tentang Israel Utara atau kerajaan Israel Utara, bahwa Asyur itu akan dipakai untuk membawa rakyat dari kerajaan Israel Utara ke dalam pembuangan. Ya. Jadi mereka pada akhirnya eh, orang-orang Samaria, orang Israel Utara itu, mereka diangkut dan disebarkan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Asyur. Ini yang terjadi. Dan kalau kita lihat, em, ya, kalau kita lihat bangsa Asyur itu terkenal sangat kejam, ya. Dan kalau kalah perang itu banyak orang akan tewas karena bangsa Asyur itu terkenal karena kekejaman mereka terhadap tawanan perang. Nah, em, mengenai Raja Asyur ini, apa yang mereka lakukan? Setelah mereka itu menyerang sebuah kota, para pemimpin kota itu akan disiksa tanpa belas kasihan. Ya, akhir-akhirnya dibunuh juga. Eh, Kemudian, eh, kalau kita lihat di dalam kitab Nahum, ada dua atribut Allah yang dikatakan atau dicatat di dalam kitab Nahum ini. Yang pertama, Allah itu dikenal sebagai Allah yang cemburu dan pembalas. Ya, Allah yang cemburu dan Allah yang pembalas, tetapi juga dikatakan sebagai Allah yang panjang sabar dan besar kuasanya. Kalau kita lihat ini di Nahum 1 ayat 3, hal ini dibuktikan lewat keadilan Tuhan. Ada keadilan Tuhan, gitu ya. Di Allah panjang sabar. Allah akan membalaskan setiap kejahatan, tetapi Allah itu panjang sabar. Yang pertama, mari kita lihat tentang isi kitab Nahum, ya. Mengenai latar belakangnya, kalau kita lihat Nabi Nahum itu dia aktif dari tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi. Dan ini digambarkan kenapa?
ada satu petunjuk, yaitu tentang kejatuhan kota Dewa Amon. Kejatuhan kota Dewa Amon. Mengenai hal ini, kalau kita lihat, em, kejatuhan kota Amon ini, kota Dewa Amon itu merupakan salah satu atau nama sebuah kota di Mesir. Bicara tentang TB, ya, TB. Dan kota Dewa Amon itu di dalam sejarah jatuh pada tahun 663 sebelum Masehi oleh Asyurbanipal. Siapa dia? Dia adalah Raja Asyur. Ini kita bisa lihat tentang waktunya, gitu ya, tentang waktunya. Jadi uh, mengenai mengenai kitab Nahum berisi seperti tadi disampaikan, nubuat tentang kejatuhan Niniwe, kejatuhan ibu kota Asyur, kejatuhan Asyur. Dan ini terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi. Arti nama Nahum itu adalah penghiburan, penghiburan, dan kejatuhan Niniwe ini pada akhirnya merupakan nubuat yang memberikan penghiburan. Penghiburan bagi siapa? Penghiburan bagi umat Tuhan. Bahwa Asyur yang menyebabkan kejatuhan umat Tuhan, Israel Utara itu, pada akhirnya mereka akan jatuh juga. Ya, akan jatuh juga ya, bangsa Asyur itu. Maka nubuat yang disampaikan oleh Nabi Nahum ini merupakan suatu penghiburan, ya, suatu penghiburan bagi umat Tuhan. Nah, yang kedua, kita lihat bersama-sama mengenai teologi di dalam kitab Nahum ini. Oke, tadi tentang latar belakangnya, mengenai waktu, kapan Nabi Nahum ini aktif, isinya tentang apa. Nah, tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam lagi, kitab Nahum ini mengajarkan kita tentang murka dan penghakiman Tuhan. Murka dan penghakiman Tuhan. Nahum 1 ayat 1 kalau kita baca, beberapa poin di situ. Yang pertama, tidak seorang pun bisa menghentikan murka Tuhan. Itu di Nahum 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Makanya segala sesuatu alam semesta ini tunduk ke hadapan Tuhan. Tunduk di hadapan Tuhan. Maka ketika Tuhan murka, tidak seorang pun yang bisa uh, dibebaskan, tidak bisa menghentikan. Makanya Tuhan tidak membebaskan orang yang berdosa, orang yang bersalah dari hukuman. Nah, karena Allah itu adil. Ya. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa Tuhan memisahkan orang benar dari orang jahat. Orang benar dari orang jahat. Nahum 1 ayat 7 sampai 8, di situ dikatakan bahwa Tuhan itu adalah tempat pengungsian, tempat berlindung, tempat melarikan diri bagi orang yang kesusahan, bagi orang yang benar. Bagi orang benar ketika mereka itu sedang susah. Makanya dikatakan Allah mengasihi orang yang berlindung kepadanya. Sebaliknya, ia akan menghukum orang yang melawan Tuhan. Nah, makanya kita semua sangat bersuka cita. Kenapa? Kita menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang benar. Yang berikutnya, kalau kita lihat ayat yang ke-9 sampai 15, ini poin yang ketiga, berisi tentang penghakiman Tuhan atas musuh-musuh, kemudian tentang keselamatan orang-orang kudus. Jadi orang yang menentang Tuhan itu akan dilenyapkan seperti jerami. Orang yang merancangkan kejahatan itu akan dihukum meskipun jumlahnya banyak. Sebaliknya, orang yang mengasihi Tuhan tidak akan direndahkan, melainkan akan dilindungi. Akan dilindungi dari serangan orang fasik. Itu suatu penghiburan bagi kita. Itu sebabnya ketika kita dijahati oleh orang, mari kita jangan membalas dengan kejahatan. Jangan, gitu ya. Mari kita membawanya dalam doa. Maka Tuhan akan melindungi kita dari serangan-serangan orang jahat. Kita berserah kepada Tuhan. Ya, jadi ini tentang Nahum pasal 1 yang berisi tentang murka dan penghakiman Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita lihat di Nahum pasal 2,
Niniwe itu akan jatuh. Ini digambarkan dalam beberapa poin dari ayat 1 sampai 7 itu dikatakan Niniwe di bawah serangan musuh. Kita perlu ingat bahwa ini adalah sebuah nubuat. Sebuah nubuat yang disampaikan ketika bangsa Asyur yang ibu kotanya adalah Niniwe itu sementara berkuasa dan menguasai dunia. Tetapi di saat yang seperti itu disampaikan nubuat bahwa Niniwe akan jatuh. Digambarkan ayat 1 sampai 7 bagaimana Niniwe itu berada di bawah serangan musuh. Kekuatan Asyur, kekuatan Niniwe itu yang begitu luar biasanya, itu akan dikalahkan, istana dan isinya akan dikuasai, segala benteng akan dirobohkan dan dikalahkan. Kemudian di ayat yang 8 sampai 10 digambarkan tentang ketandusan Niniwe. Niniwe akan dijarah habis-habisan. Semua harta mereka, emas, perak, harta benda, harta yang indah, itu semua akan diangkut. Tanahnya akan jadi tandus katanya. Jadi ini sangat berbalik dari keadaan yang sebelumnya. Ayat yang 11 sampai 13, di poin yang ketiga, itu dibahas mengenai yang ada di Niniwe itu akan dihancurkan semuanya. Akan dirampas. Niniwe atau bangsa Asyur itu merupakan bangsa penakluk. Tetapi mereka pun akan ditaklukkan. Akan ditaklukkan dan ini merupakan penggenapan dari firman Tuhan. Dari nubuatan Tuhan. Dari nubuat Tuhan. Ya. Meskipun mereka itu sangat kuat, tetapi kekuatannya itu akan hancur. Makanya iblis, setan itu sangat kuat kuasanya dan hendak menjatuhkan kita semua. Memakai bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menjatuhkan kita. Tetapi ingat bahwa kekuatan-kekuatan yang seperti yang luar biasa itu semuanya itu akan habis lenyap seperti halnya kekuatan Niniwe ini. Asalkan kita tetap menjadi orang benar yang berlindung pada Tuhan. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat tentang dosa Niniwe dan kejatuhannya. Nahum pasal 3. Jadi, mengapa Niniwe itu akan dijatuhkan? Karena dia ada dosa. Nah, kita perlu tahu mengenai hal ini, mengapa jangan sampai tanpa kita sadari sebagai orang benar kita pun melakukan dosa yang sama. Sehingga kita berpikir kita aman. Padahal Tuhan itu adil. Tuhan hanya melihat apakah kita hidup benar atau kita biarkan dosa itu menguasai kita. Nah, poin yang pertama, Niniwe. Jadi Niniwe itu menjadi kota penumpah darah. Kota penumpah darah. Artinya apa? Semua orang di kota itu akan mati. Ayat 1 sampai 7 dikatakan mengenai hal tersebut. Ya. Ini akan terjadi. Hukuman yang dijatuhkan Tuhan itu akan menyebabkan banyak kematian. Akan sampai-sampai bangkai-bangkai itu akan bermunculan. Ya. Mengapa demikian? Karena ada persundalan, ada sihir. Ini merupakan bentuk ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Loh, kan mereka orang kafir, bangsa kafir. Nggak ada hubungannya dengan umat Tuhan. Ingat, jangkauan keselamatan Tuhan itu sampai kepada banyak bangsa. Itu sebabnya Allah mengutus Nabi Yunus bagi mereka supaya mereka bertobat. Dan apa yang terjadi? Ketika firman disampaikan, mereka bertobat. Tetapi itu tidak lama. Mereka kembali lagi kepada dosa-dosa yang lama. Jadi Niniwe akan hancur dan tidak akan ada yang meratapinya. Bayangkan. Poin berikutnya dari Nahum pasal 3, Niniwe akan menjadi seperti kota Dewa Amon atau TB. TB, ini salah satu kota Mesir, kota di Mesir. Ini akan dihancurkan katanya. Akan dihancurkan. Ayat 8 sampai 11 mencatat mengenai hal itu. Jadi Ethiopia, Mesir itu sering digunakan di dalam perjanjian lama menggambarkan kekuatan dunia. Kekuatan dunia. Akan tetapi, semua kekuatan-kekuatan itu pun akan dihancurkan, akan dihukum. Makanya ada bangsa yang lain juga yang muncul. Itu ada bangsa Put, kemudian orang Libya. Yang ketiga,
ratapan kehancuran selamanya. Ini Nahum 3, 12 sampai 19. Ini bicara tentang apa? Poin ini berbicara mengenai pasukan Niniwe itu digambarkan sebagai perempuan-perempuan yang menjaga pintu gerbang sehingga terbuka lebar-lebar untuk musuh. Bayangkan, pasukan harusnya itu berjaga-jaga, tetapi dinubuatkan oleh Nabi Nahum bahwa kota Niniwe itu, laskar mereka itu seperti perempuan yang menjaga pintu gerbang. Terbuka lebar-lebar katanya. Jadi api akan memakan habis kota Niniwe. Semua pasukan Niniwe ini, pasukan Asyur akan terserak. Tidak ada yang bisa kumpulkan mereka. Tidak ada pengobatan bagi kekalahan mereka. Bangsa-bangsa akan bersuka cita karena hal ini. Jadi tiada pengobatan untuk mereka. Artinya apa? Akan hancur total. Bangsa Asyur, kota Niniwe ini telah menyerang dan menghancurkan banyak bangsa di dunia. Sehingga ketika dia jatuh, bangsa-bangsa akan tepuk tangan. Tetangga-tetangganya akan tepuk tangan. Itu sebabnya jangan sampai kita itu jatuh, kita itu melakukan dosa dan kejahatan kepada orang-orang. Jangan. Kenapa? Pada akhirnya mereka semua akan bertepuk tangan. Mereka semua akan menantikan kita itu hancur. Jangan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu akan membela orang yang eh, orang yang mengalami ketidakadilan. Tuhan akan berbelas kasihan kepada mereka. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga. Ya. Baik. Jadi ratapan untuk selama-lamanya. Berikutnya, kalau kita lihat Nahum pasal 4, Nahum pasal 4, sorry, poin yang keempat. Poin yang keempat itu di dalam kitab Nahum ada atribut Allah atau Allah itu dikenal sebagai apa? Nah, seperti tadi dalam pendahuluan. Jadi yang pertama Allah itu dikenal sebagai Allah yang panjang sabar, tetapi dia tidak akan bersabar untuk selama-lamanya. Allah pasti akan menghakimi orang yang bersalah. Ini yang perlu kita ingat. Ya. Tadi Niniwe bertobat waktu Nabi Yunus diutus ke sana. Tetapi mereka bertobat, mereka berdosa lagi dengan menyembah berhala. Mereka menindas. Tidak ada belas kasihan mereka. Pada akhirnya Tuhan menghancurkan mereka. Ya, Tuhan menghancurkan mereka. Beberapa poin yang kita bisa lihat bahwa Allah itu bisa menjadi lawan. Allah adalah Allah kita, tetapi Dia juga bisa menjadi lawan kita. Gara-gara apa? Gara-gara dosa. Itu. Di seluruh kitab Nahum berulang kali dikatakan, aku akan menjadi lawanmu. Jadi Tuhan jadi musuh. Bisa bayangin kalau Tuhan jadi musuh kita. Ada yang mau Tuhan jadi musuh kita? Nah, saya percaya nggak ada yang mau kan? Saya juga nggak mau. Ya. Nahum 2 ayat 13, pasal 3 ayat 5, referensi lainnya Roma 8 ayat 31. Kemudian, kalau kita lihat ada tipologi Mesias dalam kitab Nahum. Jadi ada gambaran karakteristik Mesias yang ditulis oleh Allah di dalam kitab Nahum. Kita bisa memahami kenapa? Karena Yesus sendiri berkata bahwa kitab-kitab suci bersaksi tentang apa? Artinya Yesus telah dibicarakan bahkan sejak perjanjian lama. Itu artinya. Ya, kalau kita lihat meskipun berbicara tentang kitab Nahum berbicara tentang kejatuhan kota Niniwe, tetapi di tengah-tengahnya berbicara tentang Mesias. Yang pertama, Mesias itu digambarkan sebagai Mesias yang akan membebaskan umat Tuhan dari setan. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Nahum 1 ayat 11 sampai 12 bahwa orang yang merancangkan kejahatan terhadap Tuhan, maka Tuhan akan hancurkan orang itu dan semua yang bersama dengan dia. Ini. Makanya Mesias itu akan membebaskan umatnya dari cengkraman setan, dosa dan kejahatan. Jadi Tuhan, orang-orang yang merancangkan kejahatan itu di akhir zaman itu berbicara tentang antikristus. Mereka yang seolah-olah percaya tetapi tidak. Mereka yang pada akhirnya menyesatkan banyak orang yang percaya.
Tetapi Tuhan akan mengutus Mesias dan membebaskan umatnya. Ya, ini. Oke. Nah, berikutnya Mesias akan datang dan memberitakan keselamatan. Nah, Nahum menubuatkan seseorang katanya, seseorang akan datang membawa kabar baik dan memberitakan damai. Kalau kita lihat berita baik, kemudian eh, membawa damai, itu bicara tentang Injil. Ini bicara tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh Mesias. Ya, jadi Mesias akan datang untuk memberitakan keselamatan bagi banyak bangsa. Roma 10 ayat 15, Yesaya 61 ayat 1 dan 2, Lukas 4 18 sampai 21. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Nahum, arti nama Nahum apa? Penghiburan. Ya, Yesus Kristus adalah penghibur yang sejati. Makanya ada lagu him lama itu dikatakan what a friend we have in Jesus. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Yesus sobat yang sejati. Jadi bukan terjemahan langsung, tetapi lagu yang diketahui oleh orang-orang Kristen di Indonesia langsung diterjemahkan, langsung dinyanyikan seperti itu. Yesus sobat yang sejati. Dialah penghibur yang sejati. Makanya Yesus berkata bahwa kemarilah, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi percayalah, Yesus saja satu-satunya penghibur kekal, penghibur sejati bagi kita semua. Dia yang membawa kabar baik bagi kita. Nahum pernah membawa kabar baik bahwa umat Tuhan akan dibebaskan. Tetapi hal ini merupakan nubuat. Yesus akan datang dan membebaskan kita. Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Jadi pada akhirnya uh, kita bisa tahu bahwa ketika Yesus datang pertama kali, Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Amin. Puji Tuhan untuk hal itu. Tetapi um, semua nubuatan ini, khususnya kitab Nahum, akan digenapi ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Ketika kedatangan yang kedua, bahwa apa? Tuhan akan membawa damai bagi kita. Sekarang ini, damai itu, jadi damai itu ada dua cara. Damai ada dua cara. Yang pertama itu lewat mencurahkan darah. Baru ada damai, benar ya? Yesus lakukan itu. Tetapi ada damai yang tanpa mencurahkan darah. Dan itu kapan digenapi? Ketika Tuhan datang lagi. Ketika Yesus datang pertama kali, dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk ada damai antara Allah dan manusia. Tetapi ketika dia datang kembali, dia akan datang sebagai Raja Damai. Tetapi dia tidak akan mencurahkan darahnya. Tidak ada lagi. Ya. Makanya Ibrani, kalau kita baca Ibrani 8, ya, atau Ibrani 9. Di situ dikatakan bahwa Yesus hanya datang satu kali saja untuk menanggung dosa manusia. Setelah itu dia akan datang tanpa ada urusan dengan orang yang berdosa. Tanpa ada urusan dengan orang yang berdosa. Makanya kita perlu menjadi orang yang benar. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menjadi orang yang benar dan menjaga posisi kita senantiasa di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Haleluya. Ya. Nah, menjadi orang yang membawa kabar baik, yang menjadi tipologi Mesias. Ya. Ini sudah kita bahas. Baik. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Puji Tuhan. Ya. Ya, semoga bisa dipahami sehingga ketika kita baca kitab Nahum kita pun bisa lebih memahami tentang hal itu. Ya. Jika ada yang belum, jika ada yang terlewat, ini rekamannya nanti saya upload. Saya akan titipkan nanti linknya ke Ibu Dwi ya. Oke. Bu Ola ya? Dan Ibu Ola saya akan berikan. Iya, makasih Baik, Pak. baik. Terima kasih telah mengikuti pelajaran ini. Ya, salam sejuk dari Malang. Kita tutup dengan doa Bapak kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan